Dia berhenti, terus dia nengok Bang. Dia nengok, balik badan, itu senyumnya segini Bang. Bibir kayak badut, yang film badut tuh lebar gini. Sampai sini. Iya, sampai sini bibir. Habis itu kan dia posisinya rambutnya di poni nih Bang, sebelah nih, tutup nih. Dikibasin sama dia. Dikibasin. Itu mukanya hancur Bang. Nah, suara cewek nih Bang nyanyi nih. Suaranya ada di dalam kamar mandi. Iya, di toilet tuh sebelah. Dia nyanyi kayak gini. Na 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 na, kayak gitu tuh Bang suaranya tuh. Tapi nggak nyanyi, cuma na na doang. Posisi gue udah ngantuk banget Bang. Ngantuk banget. Tiba-tiba si cewek dia nggak jalan Bang posisi. Kayak orang pakai sepatu roda kayak gini. Gitu tuh. Kayak pakai sepatu roda. Akhirnya sih nggak tahu ngapain gue nggak lagi tiduran gue begini. Dilewat. Itu matanya dingin. Pandangannya tuh dingin. Jelas banget ngeliatin gue pintu gitu. Astagfirullahaladzim, gue bangun tuh Bang. Itu apaan tuh? Gue keluar lagi, gue tengok kanan kiri. Ih, gak ada gue. Sakarnya kan ada di dalam tuh Bang. Gue buka, gue gak berani masuk nih. Tangan gue dong nih, gue begini nih. Kan tembok. Tangan gue begini dong nih. Begini. Nah pas gue lagi ngeraba begini, kayak ada tangan begini nih. Kayak ada nyentuh. Iya, ada nyentuh begini. Kata gue, apaan tuh? Gue tarik. Astagfirullahaladzim. Itu gue bener-bener takut. Pas gue baru masuk aja itu vibes-nya udah gila nih, rumah nih. Di sini nih tempat kemarin kuli mati nih gue bilang. Nah posisinya udah nggak kayak kemarin nih Bang. Semua udah jadi satu, nggak disekat-sekat buat garasi gitu. Udah renovasi total pokoknya. Kalau di depan sekarang depan ada buat parkiran ini buat mobil box 2, motor karyawan sebelah sini. Sedangkan tangganya di luar Bang. Tangganya terbuat dari besi nih. Naik ke atas, terus dia belok sini nih, baru naik lagi ke atas tuh. Udah kita kerja nih jam 7 malam kayak biasa. Kita masukin kan ke bawah, ke dalam tuh. Kerja bikin box sampai jam 9 malam. Pesanannya nggak banyak waktu itu Bang. Jam 9 malam dong pada istirahat, pada tidur. Udah tuh anak-anak pada tidur ke atas. Perasaan gue udah gak enak mulu tuh Bang. Itu dari siang udah pertama kali masuk udah gak enak perasaan. Gila nih gue bilang. Tidur, anak pada tidur nih. Gue gak bisa tidur kan Bang, main HP, nonton TV, main PS, bosen gue bilang. Posisi lampu mati nih Bang di kamar. Pas gue lagi, kan gue menghadap ke pintu nih Bang. Lewat. Cewek dari arah sebelah kanan mau arah keluar gitu. Sontak gue bangun, gue keluar kan, gue tengok nggak ada. Kalau turun pasti suaranya bergetar nih Bang, ini tangganya gitu ya, tangga kan. Iya. Nggak ada apa. Gue ke kamar cewek nih, nggak ada. Gue giniin dikunci tidur. Gue balik lagi, ini nih gue bilang nih. Gue baca tuh semua tuh gue bacain Bang. Kata gue, ini kalau emang masih nongol, salon nih berarti nih gue bilang penghuninya. Akhirnya gue tidur, gue gak bisa tidur tuh Bang. Sekitar jam 2, gue lapar. Gue keluar, gue ke bawah nih Bang, sendirian. Nah, di tembok yang gue ceritain tuh Bang, tembok yang sebelahnya kan kuburan tuh. Nah dari situ kayak ada suara ini Bang, gamelan. Suara gamelan tuh. Ting, ting. Ada suara gongnya juga. Kata gue hajatan apa nih? Kata kagak mungkin lah gue bilang, itu kan kuburan gitu gue. Gue gak jadi Bang masak. Gue langsung keluar lagi, terus gue naik ke atas. Gue ngerokok dah, mau ngopi dah. Gak mungkin. Tapi kalau dari sini gak dengeran Bang. Kedengeran dari mes itu doang ya? Kalau dari bawah doang, tempat kerja. Pas di kamar enggak. Padahal pintu gue buka gitu. Ntar gue keluar aja nih, Kan kalau dari luar itu masih kelihatan nih Bang, buat kebawain. Nggak ada. Jadi gue dengeran di sana doang. Coba gue turun lagi ke bawah dah, mau bikin mie kan. Nah di situ ada lagi suaranya. Iya. Tiba-tiba apaan nih? Udah gue keluar nggak jadi, gue tidur tuh Bang. Gue tidur, singkat cerita bangun nih subuh, kerja kan anak-anak biasa.
kerja. Terus katanya mama kayak gini, Dre semalam mama kayak denger suara ini lu katanya, gamelan. Di mana ya? Di sini ada hajatan Dre. Nggak tahu mak. Justru itu gue bilang, gue juga denger mak. Dengarnya di sini nih. Tapi kalau gue masuk kamar tuh nggak ada mak. Iya di mana ya? Ya itulah gue bilang kuburan, gimana sih lu? Itu kan kuburan. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Mama kayak sih denger deh katanya. Cuma mama kayak pikiran tuh, oh mungkin hajatan kali ini Pak Haji kata sebelah. Tapi hajatan mak, tapi ngapain tengah-tengah malam kayak gitu, orang jam 2 gue bilang. Nggak mungkin lah pasti stop jam 12. Oh iya. Udah kita kerja, kita packing nih bang. Jam setengah 10 pagi, tidur nih, anak-anak pada tidur. Gue lagi tidur kan di kamar biasa nih, tidur. Posisi gue udah ngantuk banget tuh bang waktu itu. Gue ngantuk banget. Tiba-tiba, si cewek, dia nggak jalan bang posisinya. Kayak orang pakai sepatu roda kayak gini nih. Gitu tuh. Kayak pakai sepatu roda. Akhirnya sih nggak tahu ngapain gue nggak lagi tiduran gue begini. Dilewat, itu matanya dingin, pandangannya tuh dingin, jelas banget ngeliatin gue bang, pintu begini. Astagfirullahaladzim, gue bangun tuh bang, itu apaan tuh? Gue keluar lagi, gue tengok kanan kiri, nggak ada gue bilang. Jadi bentuknya cewek nih bang, cewek pakai baju putih, dia pakai selendang kayak orang India tau kan? Iya tahu. Selendangnya ditaruh di leher nih bang, begini nih. Terus gue balik lagi, gue tidur, gue tutupin nih bang pakai sarung tuh, gue tutupin tuh, hari gue tidur. Nah pas gue lagi tidur nih, ini pas di depan muka gue nih bang, suaranya kayak gini, suara tapi cewek itu nggak berat suaranya. Gue nggak jelas nih, gue bilang parah, gue merinding parah waktu itu. Gue buka jangan nih, akhirnya gue baca, gue bilang, gue buka nggak ada bang, bilang. Gue keluar, nah pas gue baca kayak gitu, gue kayak punya keberanian gitu bang, buat keluar, buat turun, semua nyari muter-muter tuh bang. Gue turun ke bawah, gue ke tempat kamar mandi, tempat produksi, tempat kerja, gue muter-muter nggak ada tuh. Gue naik lagi ke atas, baru gue tidur tuh bang, bisa bangun pas jam 5 tuh mau maghrib, dibangun sama temen gue Indra kerja katanya. Iya. Nah anak gue liatin udah pada kerja tuh, gue mandi dulu tuh, terus gue turun ke bawah, gue kerja kayak biasa nih bang. Jam 7 malam sayuran datang tuh, mobil box dipanggilkan, wih udah datang nih sayuran. Nah kita masukin semua, kita kerja kayak biasa. Kita ada yang motong-motongin sayuran. Pas sampai jam 9 malam udah selesai nih bang, cewek-cewek udah pada balik duluan kan, pada tidur. Kita udah selesai nih duluan nih katanya. Cewek pada tuh tinggal cowok doang nih bang. Kita lagi nata-natainnya nih, nata nasi box di meja-meja gitu, semua penuh full. Nah anak-anak kan ada di sebelah sini nih bang, sebelah depan nih, yang belakang kan udah selesai nih. Itu berantakan lagi bang. Itu mending kalau cuma kayak ditarik gitu, kayak digituin bang. Itu semuanya berantakan. Itu gue berempat sampai nengok bang, semuanya. Astagfirullahaladzim. Nah temen gue nyetuk gini, itu mah tikus katanya. Bener aja lu tikus kayak gitu. Gak apa-apa biar kita gak takut kata gitu. Akhirnya kita ratain nih bang, udah kita rapin. Gue bilang gak usah dah, kalau rapin capek, gue bilang mendingan besok aja subuh kita rapinnya. Udah nih biar aja begini, kita susun kayak biasa aja, gak usah dirapin di meja. Gue bilang ntar aja, oh iya udah katanya, terberantakan lagi kan capek lagi bang kayak gitu. Betul. Akhirnya udah nih naik ke atas nih, kita tidur. Anak-anak kan gak bisa tidur nih, lu pada gak bisa tidur deh. Tapi pada sosok ini nih bang, sosok pada tidur gitu, padahal gak bisa tidur. Gue liat anak temen gue si Said, tidur belum? Udah, gue bilang kalau belum lah pada bangun ngapain? Ternyata anak-anak pada cerita nih bang ke gue nih, kita sebenarnya sih tidur nggak bisa nih di sini selama kita di sini nih, nggak kayak tempat yang pertama dia bilang. Kita di sini sebenarnya nggak bisa tidur, tapi kita paksain gitu, sampai benar-benar bisa tidur katanya. Emang kenapa nih gue? Ya gue sering katanya dengar kayak suara orang mandi katanya di bawah. Kadang di kamar mandi sini katanya, kamar mandi kita nih ada mandi. Pas gue hitung anak-anak gue jumlahnya udah pas gue, nggak ada orang gitu. Pas gue buka katanya nggak ada siapa-siapa kata si Onye. Nah gue juga sama kata si Adi, tapi gue bukan di sini Ndri katanya, di tempatnya anak cewek no katanya. Di tempat anak cewek kayak ada konser katanya nyanyi, itu sampai suaranya tembus. Padahal mah bang, lu mau teriak-teriak pun nggak tembus gitu kamar sebelah, karena kan temboknya tebel kan. Ini gue dengar katanya suaranya nyanyi gitu kenceng, kata si Adi. Gue samperin, siapa ya? Gue samperin,
Pas nyampe kamar ini di kamar cewek, nggak ada tuh, suaranya hilang. Ntar gue masuk ke dalam lagi, ada suara nyanyi lagi kenceng. Mending kalau ada musiknya main enak katanya. Cuma suara doang orang nyanyi katanya, kenceng banget lagi. Nah terus si temen gue satu lagi, si Said, lu gimana itu? Wah, gue mah nggak ada apa-apaan gitu. Tapi lu nggak bisa tidur, gue bilang, lu nggak usah bohong sama gue ceritanya. Nggak ada deh, katanya beneran. Emang kalau dia nggak bang. Dia satu nih temen gue nih, dia dong si Said nih, orang Cirebon. Dia nggak pernah nemuin apa-apaan. Oh yaudah gue bilang, akhirnya kita tidur. Bangun subuh nih bang, kita kerja kayak biasa kan. Nah anehnya nih bang, kita kan turun nih, tangga turun, terus masuk ke tempat produksi nih. Tuh cewek belum pada bangun ternyata. Gue pikir biasanya cewek udah pada duluan nih bangunnya kan dibanding cowok. Si cewek belum pada bangun, gue bilang anak. Iya kan, yaudah coba kita sono. Kita ke sono, ke tempat ruangan packing, itu udah dirapi bang, meja. Di meja yang tadi semalam berantakan tuh, kan kita nggak jadi rapin kan. Ternyata itu udah tertata rapi. Box-boxnya di meja tuh semua. Itu siapa itu yang? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Cewek-cewek belum ada soalnya. Nah nggak lama si cewek pada turun, weh udah rapi nih gitu. Udah mau masak, tapi kita nggak cerita tuh bang, takutnya cewek pada takut kan. Iya. Udah nih, udah pada matang nih. Soalnya kan kalau kita malam masaknya setengah matang bang. Jadi pas subuh tinggal setengahnya lagi gitu. Iya. Udah kita masukin semua segala macem. Tapi anak-anak pada senggol-senggol nih, gimana? Biarin. Bagus gue bilang kayak gini, daripada lu rapin berantakan lagi, mending kayak gini gue bilang. Ini namanya menguntungkan nih gue bilang. Setiap malam pun gak jadi masalah gue bilang. Iya tuh. Udah tuh. Sampai jam 9 pagi, seperti biasa diantar semua barang-barang. Anak pada tidur lagi nih. Karena semalam gak pada tidur kan, pada tidur nih. Jadi pada ngantuk nih. Tidur. Kamarnya masing-masing, sedangkan gue masih di bawah nih bang. Gue lagi masih bersih-bersih sendirian kan, gue ditinggalin tuh. Gue nyapu, gue ngepel semua, gue rata-ratain. Tiba-tiba gue ngantuk. Di situ di bawah ada satu ruangan musola nih bang, buat sholatnya karyawan. Gue kayaknya mau tidur situ dah, gue bilang. Gue tidur situ bang. Nih gue tidur nih. Jadi musola, tempat sholat tuh di tempatnya imam tuh, gue tiduran tuh, kepala gue mungkin menghadap keluar. Tapi perasaan gue gak enak tuh bang, padahal musola kata gue, biasa buat sholat. Gue bang pindah dah. Gue pindah di ruangan, ada satu ruangan nih, buat naruh box yang udah jadi tuh bang, disusun-susun situ rapi, numpuk kan tinggi. Sama sebelahnya tuh box yang masih belum jadi, belum dibikin nih bang, masih bentuk dus gitu. Iya. Gue tidur di bawahnya nih, gue lagi tidur, merem, baru sekitar 15 menit lah, belum tidur tuh, belum nyenyak. Perasaan gue nih, ada kardus dari atas nih, kardus box nibanin gue bang. Tapi anehnya nih, kan gue merem, yang gue lihat itu bukan kardus bang, pocong. Iya. Tapi gue mikir lagi logika, ini bukan pocong nih, ini kardus. Gue bilang nggak mungkin kan di sini adanya kardus. Pas nibanin badan gue itu kayak mental bang, si pocong ini nih. Beg, mental lagi, tapi gue kebangun bang. Itu lidah gue mulai sampai bergetar. Gue sampai teriak. Gue keluar, baru gue teriak kencang-kencang itu bang. Itu anak-anak pada bangun semua. Kenapa nih? Gue ngos-ngosan, gue keluar. Lu kenapa ya? Dia ambil air. Gue bilang, gue mau kesurupan. Iya gue lagi tidur. Jadi kayak ada pocong di badan gue nih, mau masuk ke badan gue. Tapi mental gue bilang. Gue udah kasih minum tuh bang. Nah akhirnya dari kejadian semua itu, kita ceritakan ke bos. Kita gak bisa diem mulu nih mak, gue bilang. Gue ngomong nih sama si ketuanya nih, kaptennya, mama ke. Kalau kayak gini mulu kita gak nyaman, gue bilang. Bahkan kalau gue ngerasanya kan bukan dari sini nih, dari tempat yang awal, tempat yang di sono juga, gue dikit di pusat. Jadi kita meetingin nih bang, ditelepon kan sama mama ke. Yaudah ngumpul ya di office. Ceritain dulu semua gini. Penyebabnya apa? Ya itu, belum tahlilan. Akhirnya kan dipanggil lah Pak Ustadz. Dan bos itu kalau manggil Pak Ustadz, bukan Ustadz sembarang bang. Ustadz udah ternama. Waktu itu masih almarhum Arifin Ilham ya. Arifin Ilham ya. Ya dipanggil tuh. Almarhum ya. Buat tahlilan sama anak yatim di sekitaran situ, daerah situ. Panggil tahlilan. Tapi feeling gue nggak berhasil nih kata gue. Nggak berhasil karena gini, ini kan penghuni ini udah lama gitu di sini. Ibaratnya sebelum lu punya rumah ini mungkin udah di duluan nih tinggal di sini nih. Sebelum direnovasi ya? Iya, bahkan sebelum belum ada tempat ini mungkin udah di sini nih. Akhirnya pas tahlilan selesai, kata si bos gini, udah tuh ya, udah ditalilin, udah diselamatin.
insya Allah nggak ada apa-apa lagi. Iya bu, yang cewek-cewek pada tenang, terus yang lain pada tenang nih hatinya. Tapi di hati gue masih ngeganjel bahwa ini nggak berhasil gitu. Ya udahlah, gue atas tuh tidur siang. Nah, kayak ada suara di bawah, Dre, itu suaranya suara mamake. Gue inget banget tuh si mamake manggil Dre gitu. Ya mak, gue keluar kan. Gue nengok ke bawah, gak ada orang. Mamake mana gue bilang. Gue ke kamar cewek nih, gue buka pintunya, nggak bisa dikunci dari dalam, pada tidur gitu bersiang. Gue mau kemana nih? Gue masuk lagi dalam tuh, nggak jelas nih, gue tutup pintu itu bang. Nggak lama gue nutup pintu, baru gue mau balik, udah gitu tuh. Dre. Gue buka kan, bener mamake ternyata tuh. Mak, lo ngapain lo manggil gue dari tadi? Enggak, ini pinjam casan. Mamake ngapain di bawah teriak-teriak? Apaan sih, orang mamake baru keluar katanya, mau pinjam casan Dre katanya. Soalnya kan casan yang lain nih nggak cocok katanya sama HP mamake. Lu mamake manggil dari bawah di sini? Enggak lah, orang barusan datang, baru datang. Tadi gue dia manggil mak, suaranya mamake, tapi suaranya dari bawah. Gue bilang, kan tadi pintu mah kebuka, nggak ketutup. Suaranya dari bawah, gue makanya gue pas gue lihat nggak ada. Nah ini baru aja gue tutup, tiba-tiba mamake gedor-gedor. Ternyata bener sama mamake tuh. Akhirnya gue kasih nih casannya mak. Pikiran gue bener nih, gue bilang nggak jelas nih. Udah diselamatin, udah Pak Ustadz segala macam, kata Pak Ustadz insya Allah kayak gitu-gitu udah nggak ada, kata si Arifin Ilham tuh. Ya kita mah percaya aja ya kan, namanya dia Ustadz. Singkat cerita besokannya udah ini nih bang, udah bulan puasa. Masuk nih bulan Ramadan nih, hari pertama kan. Kata anak-anak biasa ngomong gini, belum puasa nih, nggak ada kayak gitu lagi, aman katanya. Ya, insya Allah sih aman. Tapi kalau setahu gue nih bang, makhluk gituan tuh mau puasa tetap ada sih. Iya udah. Emang ada, karena gue ngerasain sendiri dulu juga sering, walaupun belum puasa nggak ngaruh. Itu kan cuma cerita dongeng buat anak kecil aja kan. Kalau puasa mah nggak ada setan ditangkap-tangkapin gitu kan. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Bulan puasa, kalau bulan puasa ini kerjanya nggak malam bang, karena kan kita nyediainnya buat buka puasa. Jadi kita kerjanya pagi jam 9, dibalik nih. Jadi malam kita nggak kerja, kita tidur, sahur kan, makan di warteg tuh bang, nggak jauh dari situ, sebelah kiri nih ada warteg nih sini. Makan sahur. Nah, gue makan berempat nih bang sama temen gue si Said. Gue lupa bawa dompet ceritanya. Gue balik lagi kan. Pas gue balik lagi mau ngambil dompet nih di tas, buka. Gue keluar, ada temen gue tuh Said bang di bawah, lagi bikin box. Bilang, anak-anak udah balik, diem aja. Anak-anak udah pada balik, diem aja. Padahal tadi lagi makan ya? Iya kan, makan. Gue pikir udah balik duluan bang. Emang box sih belum dibikin, rencana kita mau bikin boxnya aja loh bang. Jadi besok kita gak usah bikin box lagi gitu, tinggal masak doang. Diem aja gue. Edit saya turun tuh bang. Pas saya turun, saya masuk situ ke ruangan itu, nggak ada. Tapi bekas bikinannya ada di situ. Bekasnya udah jadi 2 biji, yang satu lagi masih setengah nih, baru dilipetin. Akhirnya gue bilang, Said, apa lu balik sono? Tapi masih cepet banget gue bilang. Akhirnya gue balik tuh ke warteg. Ada seorang lagi pada ngopi, pada ngobrol. Masih makan ternyata ya. Bilang, lu tadi ke sono nggak? Bikin box apaan? Orang kita kerjanya subuh besok. Ini yang pagi katanya. Kerja kan jam 9. Kita bikin boxnya pagi-pagi aja jam 7, jam 9 udah kelar. Oh gitu. Tapi gue gak cerita tuh bang. Ya udahlah. Udah nih pas habis makan, kita balik kan. Sebelum balik cuma gue pastiin tuh yang tadi masih ada nggak di situ bang? Masih ada di situ. Masih ada. Boxnya yang udah jadi tuh 2 biji. Disikat gue, akhirnya gue pinggirin. Gue naik ke atas lah. Gue tidur. Kali ini gue tidur nih bang. Sahur terus bangun. Subuh. Anak-anak pada sholat, gue gak sholat tuh, ketiduran waktu itu. Tau bangun udah jam 7, dibangunin. Bangunin. Lu katanya, bikin box sendirian aja kata Said. Apaan sih gue bilang, bikin ngaco lu gue bilang. No, yang bikin box siapa ya? Ternyata udah jadi bang. Jadi banyak itu? Iya udah banyak. Udah sekitar 100-an lah. Udah jadi. Berarti lu ngeliat Said bikin box, Said ngeliat lu bikin box? Iya, enggak, Said gak ngeliat gue bikin box. Said ngeliat itu udah jadi 100. Oh udah jadi? Disangkanya gue bang. Malam atau gimana gitu, anak-anak pada tidur kali gitu. Soalnya mungkin gue nanya nih sama si Adi sama si Oni, enggak katanya, mungkin Andre kali no katanya, iseng kali gitu. Makanya dibangun lu bikin box sendirian aja gitu kan. Dibilangin ntar aja bareng-bareng. Siapa sih gue bilang bikin box? Itu udah jadi, ayo gue turun tuh bang rame-rame tuh. Iya bener udah jadi 100.
Nih. Setan ngebantuin berarti. Iya, ini gue bilang nih, gue ceritain nih. Kemarin lagi pada makan nih semalam nih sahur. Lu kan pada makan. Gue kan ngambil dompet tuh balik lagi. Gue ngeliat lu lagi bikin box sendirian tapi baru jadi 2. Gue panggil lu nggak nengok-nengok. Akhirnya gue masuk ke dalam kan. Pas gue samperin lu udah nggak ada. Tapi bekas bikinannya udah jadi 2. Terus lu kenapa nggak bilang sama gue? Ya ntar lu takut, gue bilang. Ntar lu nggak percaya lagi. Misalkannya gue bohong, gue bilang. Ya udah dah, rezeki berarti, gue bilang ada yang bikin. Udah tuh kerja. Sayuran datang nih bang jam 9 pagi. Kita kan kerjanya pagi puasa. Kata gue puasa lagi nih. Mau makan gak ngerokok. Gak biasa bang, anak-anak kan namanya di catering nih yang cowok-cowok pada gak kuat gitu bang. Nyium bawa makanan apa segala macam. Akhirnya anak gak ada puasa nih bang. Gue kuat-kuatin dah nih, gue puasa nih, gue bilang. Pertama atau kedua gitu. Gue puasa tuh bang akhirnya. Pas jam 5 selesai. Makanan diantar nih bang. Maghrib kan buka di atas. Itu gue tidur. Kata gue mikirin mulu tuh bang. Ini kan belum puasa ya gue bilang. Dulu gue inget banget, gue bilang kita waktu kecil no belum puasa mah setan gak ada. Tapi ternyata ada nih, gue bilang. Iya, kata si Adi itu mah ini Andre ya, dongeng dari emak gue tuh di kampung sering bilang kayak gitu. Soalnya aku pernah loh katanya, waktu neng Kebumen, waktu di Kebumen dia bilang aku main tak umpet, dipanggil sama nenekku katanya, suruh pulang di maghrib ya pulang. Nyampe rumah katanya neneknya ada di rumah bang. Itu belum puasa udah kejadiannya katanya. Jadi itu cuma dongeng doang, udah cerita tuh. Ya udah tuh pas gitu gue balik. Setelah itu pagi udah selesai nih, udah diantar makanan jam 9. Jam sore tuh jam 6 buka puasa. Malamnya kan nggak kerja lagi nih bang. Pada istirahat tidur. Ini gue tidur nih. Pas gue lagi tidur sekitar jam 10 apa jam 11 tuh gue kebangun tiba-tiba. Anak-anak nggak ada, anak-anak mana ya? Ada lo cewek nih, gue bilang si Rizka, anak-anak mana yang cowok? Kan lagi pada ini ya lo katanya, jalan-jalan katanya. Kemana ke pasar malam tuh di situ katanya. Pasar malam, kok gue nggak diajak ya? Apaan orang lu katanya bareng ikut, soalnya kan semua orang gue ngeliat sendiri katanya lu berempat sih naik motor, boncengan tuh berempat. Jadi 2 motor boncengan tuh bang. Kirain lu udah pulang, makanya gue liat, wah Andri kok udah pulang. Kirain lu sakit, kirain gue lu sakit katanya. Apaan sih gue udah dari tidur las? Yang bener lu katanya. Gue tidur dari tadi. Yaudah. Mungkin dia pikiran udah enak tuh bang. Pas balik, gue kan di atas nih bang, posisinya nih. Nah, ini motor datang nih bang dari gerbang, masuk ke dalam. Itu berempat bang. Berempat? Iya. Itu siapa aja itu? Temen gue nih berdua, Said sama gue. Nah si Ipul sama si Adi. Jadi gue ngeliat diri gue sendiri bang. Gila. Iya. Berarti benar itu yang dilihat sama si Rizka. Gue sampai kaget bang melihat itu gue tuh. Gue pegang ini gue bukan nih. Gue turun ke bawah. Lah kata Said, lu kapan turunnya? Perasaan masih naik nih tadi di atas, kata Said. Apaan sih lu? Gue bilang. Orang gue duluan tadi gue bilang gitu. Padahal kan bukan gue itu. Gue orang melihat, kata gue itu ngeliat diri gue sendiri bang, persis. Jadi sama baju celana yang gue pakai hari itu sama. Gila nih gue bilang nih, udah menyerupai nih parah nih kayak gini. Akhirnya balik tuh. Pas malam ini nih baru nih si Noni Belanda lagi nongol nih. Waktu itu kejadiannya di kamar mandi tuh. Gue lagi buang air tuh bang. Gue tutup kan pintunya. Pertama digedor-gedor. Kalau orang normal kan gedornya tok 3 kali atau 4 kali. Kalau ini mah enggak, cuma sekali doang. Tok. Udah tuh hilang. Disapin. Tuh bunyi lagi. Tok. Gue inget tuh omongan nenek gue. Kalau ada ngetok pintu cuma sekali, itu bukan manusia. Kalau manusia logikanya 2 kali minimal, kalau nggak 3 kali. Itu gue langsung, wah gila nih, kamar mandi lagi. Tok. Siapa ya? Gue bilang. Jangan main-main lo, gue bilang. Tok. Gue udah siap-siap buka nih, bunyi sekali lagi gue buka nih. Tok, gue buka buru-buru. Gak ada bang, kosong ada orang. Ini kan logikanya, itu cepet banget ya. Iya. Orang gue udah siap-siap nih, kalau bunyi gue buka nih. Pas bunyi tok, gue buka, gak ada. Gila. Itu gue buru-buru langsung gue siram. Gue langsung cebok buru-buru. Langsung ke atas naik atas. Abis itu, besokannya gue meriang bang. Itu gue baru sakit tuh, Nah pas pagi kan, jadi bangunnya udah kerja yuk. Pesannya berapa ya? 300. Banyak banget lagi. Gue kayaknya meriang udah gitu. Yang apa ya gue? Antar gue yuk, gue bilang ke puskesmas. Gak jauh bang, puskesmasnya dekat polisi ke situ.
Gue diantar berdua sama Said. Nah di jalanan gue ketemu sama orang marketing tuh di catering, namanya Bu Yana. Mau kemana Dre? Oh, bukannya pada kerja lu? Gue meriang nih mbak, sakit gue. Mana coba lu? Oh, bercanda aja lu. Gue gini bang, wah panas banget nih kali. Ini panas banget nih, demam lu ya. Iya. Gue meriang bang sampai gue baju double, pakai sweater. Baju udah double nih 2, tambah sweater 1 jadi 3. Gue diantar temen gue sampai begini aja. Oh gue sakit nih itu gue bilang, sakit nih. Akhirnya gue jalan tuh, berobat. Pulang tuh gue dari berobat. Yang lain kan pada kerja di bawah nih bang. Gue kan sendirian kan di kamar tidur. Gue kayak bikinin makanan tuh sama Said, gue gak puasa dibikinin tuh. Nih makan dulu nih, bikin obat. Mau dikerokin gak? Gak usah dah gue bilang. Udah gue tidur aja, gue tidur. Pintu buka apa tutup? Buka aja gue bilang. Tutup penampakan lagi gue bilang. Ini kacau kalau gue lagi tidur sampai ada penampakan gue bilang. Udah tidur di bawah aja kan, di bawah ada ruangan kosong tuh bang. Yang musola itu. Di bawah aja tidurnya, gak ada maksudnya. Udah gue tidur tuh. Gue tidur terus gak lama gue tidur, HP gue bunyi nih bang. Bunyi sama gitar no BB. Gue baca tulisannya kayak gini nih, BBM-nya nih. Andre jangan tidur sendirian. BBM itu. Tapi nomornya gak dikenal bang. Oh, dari siapa aja nggak tahu itu dari siapa? Nomor biasa nggak ada. Andre jangan tidur sendirian. Gitu tulisannya. Itu gue langsung seketika notice, wah gila nih. Apaan lagi nih? Gue turun ke bawah, gue bilang, nih ini siapa yang gue tanya yang lain, nggak ada. Emang di situ anak-anak nggak ada yang iseng bang. Dan kalau mau iseng pun nggak berani. Mereka tuh emang umurnya jauh di bawah gue. Masih ABG semua anak-anak. Waktu itu gue umur 25, 27 lah. Mereka masih belasan tahun. Jadi gue pastiin nggak ada yang iseng, nggak ada yang berani. Gue bilang, gue izin, makanya gue pulangin sama ke rumah. Gue di rumah ini istirahat gue. Gue di sini percuma nggak bisa istirahat. Gue bilang, ya udah Andre deh. Terus saya bilangin dah ke ibu, ya udah. Gue diantar sama si Said nih temen gue. Kerjaan tinggal dulu kan, gue diantar ke Tanah Abang pulang. Nyampe rumah, itu semua kayak gue hawa takut, merinding atau segala macam gitu, nggak ada bang, bilang lepas, kayak lepas gitu. Jadi begitu gue masuk rumah, kayak biasa lagi. Nyaman, plong gitu ya. Plong gitu, kayak beban gitu tuh, angkat gitu nyampe rumah. Karena emang ini kan rumah gue gitu kan, tempat tinggal gue aja nggak ada. Padahal rumah gue nih bang belakangnya kuburan. TPU Karet Bifak tuh. Oh, terus itu, iya. Bahkan kamar gue, kamar pintu belakangnya, gue buka itu udah kuburan. Kuburan. Iya biasa gue main bola kan di situ, di belakang. Tapi nggak pernah. Iya, tapi kan udah rumah sendiri nih. Bahkan dari gue kecil pun nggak ada. Jangankan penampakan, suara pun nggak ada. Gue tidur pulang. Bokap gue tanya, ngapain lu? Kok pulang? Riang nih gue bilang. Sakit, gue cerita tuh bang, bokap kan. Gue ceritain gini. Lu katanya. Dibilangin. Bokap kayak gitu mulu bang, jadi kayak lu masih aja gitu takut sama gitu. Ya udah tuh dikerokin sama adik gue tuh bang, yang cewek dikerokin. Nah gue cerita nih sama mama gue. Udah ntar lo ngomong sama si Mang Isan lo. Udah biarin deh, gue tongkrongin tempat kerjaan lu katanya. Nah di mana? Gue telepon si Said temen gue, jemput mama gue tuh gue bilang. Sekarang gue bilang. Akhirnya dijemput nih si mama gue ini sama Said. Dia bawa kemenyan putih sama garam krosok yang tebel-tebel tuh krosok tuh. Iya, garam kasar. Iya, udah gua tongkrongin nih malam katanya. Kalau lu nggak percaya, dia berangkat sono. Gua kan di rumah bang tidur. Kalau kata si Said bilang, mamang lu nggak tidur deh katanya. Dia situ 3 hari bang. 3 hari 3 malam nggak tidur. Tapi ya makan katanya. Waktunya buka. Udah pas gitu udah 3 hari nih gue masih di rumah. Udah tuh katanya, udah sono. Kebetulan pas mau gue balik tuh gue udah mendingan bang, badan udah enak. Sembuh ya. Sehari kemudian udah gue balik lagi kan kerja lagi. Nah pas gue balik situ itu sama suasananya kayak udah kayak di rumah gue bang. Jadi hawa-hawa horornya tuh nggak ada. Ya, nah itu gue percaya tuh baru kayak rumah yang di sebelah yang ada pohon ketapangnya tuh kayak gitu tuh suasananya. Serem tapi ya biasa aja. Ya, nah gue masuk. Bener tuh, nggak ada hilang. Pas udah nggak ada hilang itu, tiba nih bang singkat cerita Lebaran nih. Lebaran kan, karena orang pada mudik semua yang dari Kebumen pulang ke Kebumen. Ada yang di Tegal, ada yang Brebes. Temen gue si Said Cirebon. Kalau gue sebenarnya kampungnya Cirebon bang, cuma gue nggak pernah pulang, jarang.
Nah kan di meetingin sama bos nih sambil bagi-bagi THR kan, bawa parcel. Ini pada pulang semua katanya. Ya bu, paling Andri tuh katanya mama kayak. Andri gak pulang. Emang kampungnya di mana? Sama bu, Cirebon. Cuma saya mah orang tua di sini, Tanah Abang. Oh ya udah. Kalau gitu di sini aja ya. Pegang kunci. Jadi kan ini toko, security-nya tidur. Pulang katanya. Pulang Gak ada yang nginep nih, gak ada yang jaga. Nanti kamu jaga di sini. Jaga juga cuma numpang tidur doang bang. Dibayar 100.000 per malam. Siapa yang nggak mau, ya kan? Iya betul. Kan lumayan, numpang tidur doang 100.000. Ya udah tuh bu, nggak apa-apa. Bener ya? Tidur aja nggak usah. Yang penting udah kunci semua rapet, tidur. Ya udah, kasih kunci, sama dikasih kunci mes. Nah anak malam udah pada pulang nih bang. Naik bis. Bisnya itu dia di charter sama bos pakai travel. Singkat cerita, malam kan nih gue balik ke pusat nih ke toko roti. Tapi sebelumnya diomongin tuh bang sama si satpam sebelumnya nih security ngomong gini, Dre ini semua nanti gerbang tutup, AC semua lu pastiin semua udah mati, kecuali yang di sini dah lu buat tidur biar adem. Ya bang, semua udah gua kasih tahu, cuma satu nih gua kasih tahu nih, kamar mandi ini kan ada toilet nih bang di toko ini sebelahnya, toilet buat tamu. Kamar mandi nih, usahain lampunya jangan sampai mati dia bang. Gue bilang, emang kenapa bang? Udah, pokoknya ntar lu tahu, tenang aja gitu. Yang penting sampai mati nih, yang lain boleh lu mati nih, satu doang nih, yaudah gue. Udah pada balik. Udah gue jaga nih bang, malam pertama nih gue jaga nih. Ada TV di situ kan 14 in, buat hiburan doang tuh. Gue nyetel TV, udah gue kunci-kunci semua udah pasti udah mati semua. Berarti itu ngejaga yang toko roti itu, pusat ya? Iya pusat. Bukan yang tempat mes biasa tidur. Iya, karena kan di situ kan banyak barang-barang berharga kayak komputer, gitu. Ada laptop, ada duit segala macam, uang modal gitu ada di situ. Iya. Oke. Gue jaga situ tiduran nih bang, di bangku nih, di sofa tiduran. Di sini meja, di sini TV nih, kaki gue sama selonjoran kan begini. Tiduran gue TV. Suara TV ini gue kencengin full. Tapi suara TV doang, gue mah main HP bang, nonton YouTube. Biar nggak takut aja. Iya biar nggak takut aja, biar ada temennya nih. Nggak lama nih, dari atas ada suara tangga nih bang. Tak, orang turun kan, tak. Ih gue bilang, mulai nih. Itu gue udah mulai merinding, kalau ada aneh-aneh langsung merinding bang. Notice, ini merinding semua nih. Gue balik, gue samperin. Suara itu, nggak ada apa-apa, gue pas center nih bang. Nggak ada apa-apa, sepi. Pas gue balik lagi ke ruangan ini, TV tempat gue jaga. Si kamar mandi ini posisinya lampu udah mati. Yang matiin siapa tuh? Nggak ada yang matiin. Mati kan, sendiri? Tadi kan nggak boleh dimatiin sama dia, angkatnya security-nya. Sedangkan yang ini boleh nih mati, tapi pakai lampu yang 10 watt nih, bohlam, biar penerangan. Yang ini nggak boleh mati sama sekali ya. Padahal terang bang lampunya situ, pakai lampu neon. Mati nih gue bilang, sampai mati nih. Saklarnya kan ada di dalam tuh bang. Gue buka, gue nggak berani masuk nih. Tangan gue doang nih begini nih, kan tembok nih. Tangan gue begini doang nih, begini. Nah pas gue lagi ngerabang gini, kayak ada tangan begini ya. Kayak ada nyentuh. Ada nyentuh. Iya, ada nyentuh begini. Kata gue, apaan tuh? Gue tarik begini. Astagfirullahaladzim. Itu gue bener-bener takut bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Biarin dah. Gue gak usah gue nyalain dah. Gue nyalain pakai ini tuh lampu senter HP aja deh begini. Gue taruh di mana? Di meja tuh. Jadi nyorot ke situ tuh bang, ke kamar mandi. Gue balik lagi nonton TV. Gak lama, 10 menit, 20 menit. Nyala tuh bang lampu. Nyala sendiri. Iya. Nyala sendiri, gue ambil lagi tuh handphonenya. Gue ambil lagi, nyala nih. Anjir, gue bilang. Udah kan gue tidur tuh bang. Tiba-tiba nih bang, dari atas gue kejatuhan roti. Roti apa tuh? Roti toko. Kan di toko ada rak-raknya ada roti tuh. Roti-roti yang mungkin udah gak kejual gitu ya, udah lama. Jatuh bang satu, pluk, ke badan gue nih. Itu gue langsung kaget bang. Langsung menggelinjang gue. Karena udah parno juga ya? Iya langsung menggelinjang gue, apaan tuh roti? Itu gue gak banyak mulut bang, langsung gue keluar pintu kaca. Pagar kan udah gue kunci nih bang. Males gue buka, gue lompat. Oh. Di depan ada warung rokok nih hilang. Si Babe tuh di situ tuh. Di 24 jam bukannya. Kata Babe, dari mana kamu Dre? Katanya. Ngos-ngosan gitu. Gue bilang, parah tuh Be kamu. Serem banget. Emang kamu gak pulang? Enggak Be. Kamu siapa? Sendirian ya? Kamu katanya berani-berani jaga. Itu tuh, security yang di situ, di tempat kamu. Emang kemana kalau jaga? Emang tidur? Emang di situ? Enggak, di sini. Tiap malam nih ngobrol misalnya main catur. Makanya begitu dia pulang kampung, saya gak ada temen main catur nih. Katanya. Yang bener Be. Iya dibilangin kamu ngapain? Udah sini aja sendiri. Ini.
Akhirnya gue di situ sampai pagi tuh bang. Nggak tidur itu. Iya pagi kan nggak ada anak toko kan, sepi. Ya udah akhirnya gue balik ke mes tuh bang, tidur. Di mes alhamdulillah nggak ada apa-apaan gitu. Semenjak memang datang aman itu. Iya aman tuh, gue tidur. Bangun pagi kan suasana lebaran nih, sepi kan. Gue balik dulu lah ke rumah nih, Tanah Abang. Silaturahmi kan sama bokap segala macam, tangga sama teman-teman. Udah sore jam 5 balik lagi nih bang, karena gue ada tugas ini nih Bes. Nanti gue catat tuh. Gue malam pertama nih gue jaga. Bayarannya nanti katanya pas anak-anak pada kerja lagi nih, mulai kerja lagi 7 hari atau 10 hari lah. Itu baru dibayar sama bosnya. Gue balik lagi malam kedua nih gue jaga. Kayak biasa tuh, semua gue kunci-kunciin gerbang, gue ke atas, tutup pintu, lampu segala macam, mati lampu, AC. Gue cek-cekin semua nih, udah pada mati nih bang. Gue turun lagi. Gue ke ruangan office yang di bawah tuh, ada ruangan office. Gue nyalain komputer. Bete gue bilang nih, gue nonton YouTube di sini aja dah, gue di komputer sambil buka-buka media sosial. Nah di situ dari luar, arahnya dari atas tangga nih bang, kan posisinya kantor, di sini pintu. Nah sebelahnya ini kan tangga nih, lorong nih ke atas. Nah ini dari sini nih suaranya, itu kayak suara burung yang Burung gagak. iya kayak gitu. Suaranya ada di situ bang sebelah. Setahu gue di sini nggak ada, bos pun nggak miara burung gagak gitu, nggak ada biara burung-burung. Itu suara di situ bang. Wah gila, apa lagi gue bilang. Baru gue nyalain komputer, gue matiin lagi, gue shutdown, gue keluar ke tempat biasa lagi itu. Gue inget banget kan lampu nggak boleh sampai mati katanya. Tiba-tiba tuh lampu tik nyala, tek nyala, dari pelan sampai cepet bang, tek nyala, tek, kayak diskotik. Itu gila sih gue bang, diskotik. Gue keluar lagi bang, itu gue ngerokok di depan, gue ngerokok, gue ngopi, gue tengok ke belakang, itu masih nyala bang. Lampunya itu? Iya, nggak lama babe nih lewat kan di depan gerbang, di depan pagar. Rek, ngapain? Gitu. Sini, ngapain gitu? Biasa be, itu di dalam siapa katanya? Kamu katanya sendiri bilangnya. Lah, sendiri itu di belakang kamu. Gua ngeliat bang, orang gua nengok nggak ada siapa-siapa, yang gua sendiri. Itu kamu sama siapa katanya? Jadi ada yang dilihat sama babe ini, ada cowok ya. Duduk di sofa atau TV gitu. Di belakang gue. Makanya dia nanya, kamu sama siapa katanya? Katanya bilang sendiri katanya gitu. Bilang sendiri, be nggak ada siapa. Yang bener be nih, jangan nakutin. Apa sih nakutin be? Saya tahu kamu takut. Security juga takut, nggak pernah saya tahu takutin. Kalau ada kamera, HP saya ada kameranya nih, saya kamerain nih. Gitu. Tapi pas dilihat lagi, dia sekilas udah nggak ada katanya. Akhirnya gue balik ke warungnya babe tuh. Udah be main catur sama gue aja dah. Gue main catur tuh. Udah di sini aja kan dibilangin, kata di sini aja. Iya be, ternyata saya mau sini, cuma kan masih sore. Ya gue situ aja, itu mas soalnya mau pergi bang. Baru habis isa jam 8, setengah 9 lah. Nah, sore, akhirnya gue situ sampai dari jam setengah 9, pure bener-bener sampai subuh. Udah subuh, udah siang, gue balik lagi ke mes, tidur lagi ya. Gue balik situ tuh bang, jam 4 gue cek kan, nggak ada siapa-siapa, udah balik lagi. Ngecek tuh bang, kalau siang gue suka ngecek, takut ada orang atau siapa gitu, tamunya bos. Jam setengah 5, habis maghrib, udah gue balik lagi situ bang. Kayak biasa lagi nih, habis maghrib nih. Kali ini kan ada, di atas itu suka ada sound systemnya nih bang, buat nyetel musik nih. Nah nyetel musiknya dari komputer gitu, komputer toko. Akhirnya dari komputer toko ini, gue nyetel MP3 tuh, YouTube. Tapi gue colokin ke sini nih, jadi suaranya kenceng tuh. Gue nyetel sholawatan, murotal, biar gue gak takut nih katanya. Akhirnya gue duduk di situ kayak biasa. Nah, baru yang dari atasnya itu, dimana sih? Jadi posisi kamar mandi sebelah sini ada tangga nih, tangga besi, buat tembusan ke office yang kedua, tempat manajer tuh. Jadi kalau dari atas kan kelihatan nih manajer gitu. Itu di situ ada suara orang begini. Tepuk tangan. Cepet banget gitu. Lama-lama cepet? Iya lama-lama cepet. Kayak mati lampu yang kemarin tuh gitu. Itu. Gue bangun, astagfirullahaladzim. Gue baca ayat kursi kan. Gue baca ayat kursi. Semuanya gue baca-bacain. Ini sampai murotal gak ngaruh bang. Itu pas
suara kencang begitu, gue keluar lagi bang, mau gak mau gue ngapain di situ kayak orang gila. Gue keluar lagi tapi nggak ke gerbang, baru ke pintu kacanya doang nih, sebelah duduk. Gue di sini duduk. Di situ di depan parkirannya kan ada bangku satu, terus meja sama tenda nih, duduk di situ tuh main HP. Nah, jadi kali ini gue menghadapnya ke samping nih bang, dari samping menghadap ke sono, sedangkan pintu kacanya sebelah sini kan, ke pohon mangga nih gue menghadap. Gue lagi bengong mikirin itu tadi, tiba-tiba pluk jatuh mangga. Mangga jatuh? Iya, mangga jatuh. Mangga. Tapi kan kalau jatuh biasanya kan entah bonyok ya, entah retak-retak gitu, mangga udah matang. Tapi ini enggak bang, masih mulus mangganya. Ih mangga gue bilang. Gue samperin tuh, gue ambil, ih mulus banget gue bilang. Gue ambil, gue balik lagi duduk ke sofa, tapi gue taruh nih di meja. Nggak gue apa-apain tuh bang. Udah gue main apa. Nggak lama mangganya gelinding. Gelinding nih bang, ke lantai. Balik lagi ke tempat tadi dia jatuh tuh di situ. Gelinding sendiri itu? Iya gelinding. Wah gila. Belum gitu. Itu gue kaget banget gue di. Gue samperin lagi. Baru gue mau ambil gini bang. Jadi ini mangga nih pas gue mau ambil, gue geser ke sono. Lompat sendiri itu? Nggak lompat, gue geser. Geser? Pas gue mau ambil, kayak geser kayak yang narik gitu. Gue mau ambil lagi. Ini kayak lucu nih bang, kayak film doang jadi. Gue ambil mangga, kayak yang narik. Kayak nggak boleh ambil. Udah lah gue bilang, kalau lu pelit, gue balik badan kan. Itu mangga mental bang, kepala gue bang, sambit. Kayak dilempar gitu? Iya. Wah, kurang ajar nih gue bilang. Gue kesel bang, itu gue ada emosi banget tuh. Gue kesel, gue sambit ke atas tuh bang, mangganya. Kurang ajar lu, gue sabar-sabarin lu, gue bilang dari kemarin ya. Gue lemparin tuh. Pas gue balik, akhirnya gue mau ke tempatnya babe tuh, ke warung. Gue mau keluar, mangga bang, 5, pluk. Jatuh semua? Jatuh semua. Itu gue lari, baru ke tempatnya babe lari. Babenya ada lagi tiduran tuh, be kopi be. Gimana Andri hari ini ada apa nih? Gak ada apa-apaan gue. Kamu. Udah gue ngopi tuh. Sampai pagi lagi di situ. Gak pernah tidur di dalam? Iya gue gak pernah tidur bang, tidur sono mulu. Baru dari sore aja udah diganggu. Udah tuh pokoknya gangguannya macam-macam di situ. Singkat cerita, balik nih anak-anak nih bang ya. Udah 10 hari kan. 10 hari balik. Itu gue lagi tidur di mes, di kamar. Itu gue dibangunin, tok. Pintu kan gue tutup. Tok, Re, bangun Re. Gue selat, gue buka kan ngacanya. Udah pada balik lu? Iya. Balik tuh berat capean. Tidur anak-anak. Udah kan tidur kan. Namanya gue masih ngantuk bang. Dia anak-anak juga baru pada capek kan. Capek pada tidur namanya. Pas bangun maghrib. Gue inget banget tuh suara ajan kan maghrib. Wah maghrib nih. Tapi kan main lampu keadaannya masih gelap nih. Gue gak ngeh, orang-anak udah pada pulang nih. Pada tidur kan gelap, gak kelihatan nih. Gue keluar. Tin. Mobil dari depan nih bang. Gerbang kan belum dibuka. Tin. Silo kan lampunya kan. Pas gue turun ke bawah. Gue buka nih gerbang. Mobil masuk. Itu rombongan baru pada turun. Gue kaget. Baru pada nyampe. Kaget gue. Kaget itu waktu itu. Astagfirullahaladzim. Itu di atas siapa ya? Tapi kan gue gak ngeliat itu bang. Karena kandangnya kan gelap. Tapi gue masih inget nih anak-anak udah pada nyampe. Berempat nih. Tapi yang cewek-cewek sih gue gak tahu. Cowok udah pada masuk semua kamar. Gila nih gue bilang. Gimana deh sehat nih? Wah sehat dong gue bilang. Gila sehat lah. Makanya 10 hari 1 hari 100.000, 10 hari 1 juta katanya. Gue udah dedekin gitu, gue bilang dah, pada tidur dah. Lu pada kan tidur. Gantian nih bang, ini libur nih gue nih kan. Anak-anak, bosnya datang nih, Indri kamu libur ya, katanya. Gantian cuti. Dikasih nih bayarannya tuh. Anak-anak pada kerja. Gue balik bang, 10 hari. Tanah Abang ya? Iya ke Tanah Abang, udah gue tiduran. Gue cerita tuh mama gue tuh. Mana masalah nggak? Nggak ada sih. Cuma ini baru hari ini gue bilang jadinya. Kalau mau di tokonya lu mang. Kalau di tokonya banyak banget. Itu mah gue udah tahu nih katanya. Di toko emang banyak tuh. Di toko lu. Karena kan waktu di situ diantar sama Said nih bang. Ini tokonya gitu kan. Ini mesnya gitu. Ini rumah bosnya dalam. Itu banyak katanya di toko lu. Walaupun gue nggak ke situ baru lihat doang dari depan. Apalagi rumah bosnya lu. Jadi rumah bosnya nih bang. Ini tokonya nih. Di sebelahnya tuh pintu masuk ke rumah bosnya gitu. Di tokonya pun di ujung ada pintu yang tembus ke rumah bos. Oh, berarti bisa langsung gitu. Rumahnya gede bang, kayak istana. Terus gimana bang? Ya udah emang tempatnya di situ, mau gimana? Ya bisa aja sih kata gue pindahin tuh katanya penghuni-penghuni di situ. Jadi kalau kata mama saya ini, mes yang noni Belanda ini,
nggak dipindahin, kirain mau dipindahin bang atau diusir gitu, enggak, cuma negosiasi lah biar nggak saling ganggu. Jangan ganggu. Iya Oh, gitu. iya, iya. Makanya nggak nongol kan. Makanya dia nanya gimana nih, ya udah nggak ada sih, cuma baru ini nih tadi anak-anak baru pada pulang. Kirain teman-teman Andri mau pada pulang, ternyata pas turun ke bawah anaknya baru pada nongol tuh mobil. Udahlah nggak apa-apa katanya. Nah singkat cerita udah tahun 2017 nih bang, udah kan ganti tiap tahun tuh ganti manajer, peraturannya kan gak jelas. Gue mutusin buat resign nih. Gue bilang sama anak-anak, kita resign aja yuk. Gue bilang. Semua udah sepakat nih bang sama orang Kebumen segala macam. Nah si Said mau resign. Gue bilang sama Said, lu gak usah resign. Kalau gue resign, gue pulang ke rumah masih ada tempat tinggal. Gue bilang masih ada tempat. Sedangkan lu kan perantauan nih, lu resign nggak ada tempat, nggak ada kerjaan lagi. Betul. Udah gitu lu mau ngontrak kan biaya juga. Udahlah lu sini aja gue bilang. Ya udah dah. Saya bertahan tuh bang situ sendiri. Nggak lama kita bertiga resign, terus sama si cewek-cewek ada beberapa orang yang resign juga nih. Datang kan karyawan-karyawan baru nih. Si Said cerita katanya, gini-gini nggak ada yang betah nih katanya. Ada tuh orang Nian Cianjur, cowok katanya. Badannya gede-gede loh, bapak-bapak semua katanya, padahal cuma seminggu katanya. Jadi walaupun gue udah resign juga, kalau gue kalau kerja nih bang, nggak cuma stuck di tempat lingkungan kerja doang, enggak. Gue ngelayap kemana daerah situ nih, gue misalnya dari daerah Kebon Jeruk nih, itu gue ngelayap berusaha mengebaur sama warga situ. Jadi walaupun gue udah nggak kerja di situ, teman gue banyak di situ. Iya tongkrongan nih, gue nongkrong nih di warkop. Jadi jadi kenal semua lama-lama di situ. Iya. Gue nongkrong sama anak Gojek situ. Nah suatu hari gue kan udah nggak kerja di situ. 2018 nih gue main sama temen gue. Terus gue beli nasi di warteg nih, yang kebetulan di sebelahnya kan catering. Ngelewatin kan, otomatis ngelewatin mes itu. Gue berhenti di depan. Gue liat itu ada bang di jendela si noni Belandanya. Liatin lu itu? Iya ngeliatin gue. Dengan tampilan sama, baju putih, selendangnya ditaruh di leher nih ke belakangnya. Terus ininya pakai bando putih. Iya. Dan sambil ngeliatin gue begini. Tatapannya itu dingin, matanya nggak kedip. Itu gue jelas bang. Emang nggak jauh sih posisinya, tapi mata gue masih jelas itu dia ngeliatin bang. Coy, lu liat ke di atas? Apaan sih? Lu di atas? Apaan sih coy? Nggak ada apa-apaan gitu. Lu nggak lihat beneran? Padahal ini yang gue ini anak ustadz nih bang. Iya anak pesantren yang gue ajak. Ya udah berarti emang gue doang yang lihat gitu. Udah beli di warteg nih, makan di situ kan lama ngopi. Balik lagi, tapi gue kali ini gue nggak berhenti bang, sambil jalan aja ke motornya. Tapi gue nengok ke atas gitu. Ada di situ. Masih ada? Masih. Oh, berarti nungguin mah. Iya. Itu bahkan sampai detik ini pun nih bang, kalau gue main ke sono, itu gue ajak sama istri gue tuh, lewat sini yang nih dulu aku di sini nih, cateringin yang aku ceritain. Kamu lihat gak tuh? Mana? Nggak ada. Itu di jendela. Ada bang sekarang, tapi bingung nggak bisa lihat. Berarti dari pertama ngeliat nenek-nenek itu ya sama kakek-kakek di yang tempat yang pertama. Anak kecil tuh, anak bayi tuh paling pertama tuh. Pindah lagi ke tempat yang kedua, direnovasi, pindah lagi, wah sudah pindah. Gimana tadi tuh ceritanya Bang Andre? Gokil nggak tuh? Mantap. Cerita tentang kerja di tempat catering yang angkernya tuh ya Allah naujubillah. Ya udah segitu dulu cerita dari Bang Andre yang gokil banget nih. Terima kasih nih Bang Andre udah mau cerita di Kisah Tengah Malam. Dan bagi kalian nih yang mau cerita kayak Bang Andre, caranya gampang. DM aja Instagram Kisah Tengah Malam Official. Nah, langsung aja di situ kirim cerita kalian. Jangan lupa juga kirim VN kalian ya. Nah, gue Putro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.